afraid, so I would fail. Hai, perkenalkan nama saya Elizabeth Maindan. Saya di sini sebagai narasumber. Perkenalkan, nama saya Natalia Edna Ruan, saya sebagai host pertama. Saya Jeffrey Andreas sebagai host kedua. Saya Duninov sebagai kameramen. Saya Jelmi sebagai editor. Saya Salarul sebagai editor. Shalom. Silakan duduk. Terima kasih. Baik, pada podcast kali ini pertama-tama kita mengucapkan terima kasih atas narasumber kita yang menyempatkan waktu untuk datang membahas topik yang akan kita bahas pada saat ini. Perkenalkan dari narasumber kita pada saat ini itu Saudara Elizabeth. Selamat datang. Shalom, hai semua. Nah, topik yang akan kita bahas pada saat ini yaitu anugerah yang tidak dapat ditolak atau irresistible grace. Baik, secara umum pemahaman kita bahwa anugerah itu adalah pemberian cuma-cuma dari Tuhan kepada kita setiap umatnya yang percaya kepadanya. Tapi dalam podcast kali ini kita akan mengetahui lebih banyak lagi apa yang dimaksud dengan anugerah dan mengapa tidak dapat ditolak. Baik, rekan saya untuk membacakan beberapa pertanyaan yang akan diajukan pada saat ini. Nah, pertanyaan yang pertama, mengapa anugerah Allah tidak dapat ditolak? Iya, anugerah Allah tidak dapat ditolak. Saya setuju ya dengan ungkapan itu bahwa anugerah Allah itu tidak dapat ditolak karena kalau kita melihat juga di dalam Alkitab sendiri, ya di situ kita melihat beberapa kasus yang memang manusia yang menunjukkan bahwa manusia itu memang tidak dapat menolak suatu anugerah. Nah, contohnya ya di dalam kisah Rahab, lalu pelacur di Yeriko, Manasye, kemudian kisah 3.000 orang yang bertobat ketika mendengar khotbah Petrus dan seorang kepala penjara Cornelius yang bertobat pada saat Paulus di dalam penjara pada waktu itu, dan Paulus sendiri yang bertobat yang tidak mengenal Kristus lalu kemudian dia bertobat. Nah, kalau kita bahkan masih banyak kisah-kisah yang lain yang bisa kita lihat bahwa betapa manusia itu tidak dapat menolak suatu anugerah. Nah, lalu saya juga setuju dengan ungkapan Pascal yang mengatakan bahwa di dalam diri manusia itu ada satu ruangan yang tidak bisa diisi dengan apapun, baik tahta, kekayaan atau apapun itu, dan itu hanya bisa diisi oleh Kristus. Nah, sehingga di sini kita lihat bahwa manusia itu membutuhkan satu anugerah, dan kehadiran Kristus di dalam kehidupan manusia itu adalah satu kebutuhan, dan kebutuhan itu harus dipenuhi. Mengapa kemudian banyak orang-orang yang ada saat ini yang kemudian merasa tidak menemukan makna hidup, bahkan mengakhiri suatu kehidupan mereka dengan cara yang sesuai kehendak mereka sendiri, ya misalnya bunuh diri ya. Nah, itu karena di dalam diri dia itu ruang yang kosong dalam dirinya itu tidak terpenuhi. Nah, sehingga kemudian pemaknaan hidup dia tidak menemukan makna kehidupannya yang sebenarnya gitu. Oh ya, jadi saya pahami tadi bahwa kasus-kasus yang bunuh diri itu karena dia tidak mampu memahami secara atau pemahamannya salah tentang anugerah yang diberikan kepada anak dia. Kita juga tidak bisa mengatakan bagaimana pemahaman dia, karena kalau dikatakan pemahaman, saya tahu, saya mengerti begitu, tapi anugerah itu bukanlah sesuatu yang hanya sebatas kita pahami, tetapi dia harus ada penerimaan secara pribadi. Artinya anugerah itu harus menjadi bagian dari diri kita. Oke. Mungkin di pertanyaan selanjutnya. Nah, pertanyaan selanjutnya, anugerah seperti apa yang dimaksud di sini? Apakah anugerah itu sama dengan karunia? Kalau anugerah dan karunia, saya rasa berbeda, tapi
ada namun memiliki persamaan karena keduanya adalah pemberian yang asalnya dari Allah sendiri. Namun karunia ini dia lebih merujuk kepada apa yang dimiliki oleh manusia itu atau talenta-talenta apa yang dimiliki oleh manusia itu. Jadi semacam pemberian suatu bonus kepada manusia. Tetapi anugerah ini dia merujuk kepada kehidupan yang kekal, penyelamatan atau kehidupan yang diperoleh manusia setelah dunia ini, gitu. Kemudian bagaimana mereka yang menolak Kristus? Apakah mereka masih layak dikatakan menerima anugerah? Iya, kalau dikatakan layak ya, anugerah itu kan bersifat universal ya. Allah tidak pernah mengatakan bahwa Ia memberikan anugerah itu hanya kepada orang Kristen saja, tetapi atau hanya kepada orang Yahudi saja, atau hanya kepada orang Toraja atau orang Sunda, orang Jawa dan lain sebagainya. Allah tidak mengatakan seperti itu, tetapi Allah mengatakan bahwa anugerah itu diberikan kepada semua orang, semua manusia yang percaya kepadanya, yang mau mengikut Dia, yang mau menerima Dia secara pribadi. Jadi siapapun berhak untuk menerima anugerah itu, dan kepercayaan itu tidak bisa juga kita mau langsung menyamakan dengan agama, walaupun agama itu. Kemudian bagaimana mereka yang menolak Kristus? Apakah mereka masih layak menerima anugerah ini? Iya, kalau dikatakan apakah orang yang menolak Kristus, artinya mereka sudah mendengar Injil tapi dia tidak menolak Kristus ya. Dia tidak mau menerima Injil itu. Apakah mereka masih layak? Iya, tentu mereka masih layak. Ya, karena itulah kita harus terus memberitakan Injil kepada mereka. Ya mungkin ini bukan waktunya mereka, belum waktunya mereka untuk menerima Injil, tapi mungkin ada di waktu yang lain mungkin mereka menerima Injil gitu. Dan mungkin bukan sama saya, bersama dengan saya ketika saya beritakan Injil dan dia tidak menerima dengan saya. Mungkin pada saat suatu hari nanti dia akan bertemu dengan saudara, lalu saudara memberikan Injil kepada dia, dan pada saat itu mungkin dia akan menerima Injil. Jadi tetap dia masih layak menerima Injil karena menerima anugerah. Karena anugerah itu Allah berikan bersifat universal ya, Allah berikan kepada semua orang. Dan Allah tidak mengatakan bahwa anugerah itu hanya diberikan kepada orang Kristen saja, atau hanya kepada orang Yahudi, atau kepada orang Toraja, orang Jawa dan lain sebagainya, tetapi anugerah itu diberikan kepada siapa saja. Bahkan Allah tidak melihat bagaimana kehidupan mereka, bagaimana mereka mungkin pernah hidup memiliki masa lalu yang kelam seperti yang tadi saya ada seorang pelacur, Saulus yang seorang pembunuh umat Kristen, tapi Allah tetap memberi anugerah kepada mereka. Jadi ya bukan itu yang dilihat Allah, tetapi anugerah itu Allah berikan kepada semua orang. Jadi tapi kembali kepada orang itu apakah dia mau menerima atau tidak. Namun walaupun mungkin dia tidak menerima, selama dia masih ada di dunia, artinya dia masih tetap memiliki kesempatan untuk menerima anugerah itu. Gitu. Baik, sebelum lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya, dikatakan anugerah yang diterima itu sifatnya universal. Yang terbayang dalam pikiran kami berdua bahwa universal itu berarti saudara-saudara kita denominasi lain ataupun agama lain, apakah mereka juga menerima anugerah ini? Iya, seperti ini. Anugerah, Allah menawarkan anugerah itu kepada semua orang. Namun dalam penerimaannya itu kembali kepada diri setiap orang, apakah dia mau meresponi dengan menerima atau dia meresponi dengan menolak. Dan jadi penerimaan bukan penerimaan yang bersifat universal, tapi penawaran Allah mengenai anugerah itu bersifat universal kepada semua orang. Tapi kita lihat ya, tidak semua orang yang mendengar Injil menerima anugerah itu. Jadi seperti yang dikatakan bahwa kemanapun kamu pergi, kamu akan kembali ke pangkuan Tuhan Yesus. Karena seperti yang dalam khotbah bahwa meskipun kita meninggalkan Tuhan, baik itu meninggalkan secara
pindah ke agama lain atau dalam kehidupannya tidak mengakui lagi bahwa dia adalah Tuhan, tetapi yang dikatakan Tuhan bahwa sejak lahir dia itu anak Tuhan dan kemanapun dia pergi akan tetap kembali kepada Tuhan. Jadi bagaimana narasumber akan menjelaskan hal itu? Iya, penerimaan itu terjadi satu kali untuk selamanya. Ya, ketika kita sudah mengakui, menerima dulu sehari ini, lalu kemudian suatu hari kemudian kita menyangkal penerimaan itu, ya itu tidak berarti bahwa Allah kemudian lepas tangan atas kehidupan manusia. Tidak. Allah tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi untuk kemudian kita juga tidak bisa mengatakan ya untuk apakah mereka ini berhak untuk menerima kehidupan kekal itu atau tidak. Itu tetap kembali kepada otoritas Allah, itu tetap kembali kepada kehendak Allah, karena kita tidak mungkin mampu untuk menyelami pikiran Allah. Tetapi kendati pun terjadi seperti itu, ya kita sebagai orang-orang yang menyadari itu bahwa perbuatan seperti itu tentunya seharusnya tidak terjadi ya. Orang yang sudah menerima kehidupan yang kekal itu harusnya tidak terjadi seperti itu. Saya justru berpikir begini, ketika kita sudah menerima Kristus dan lalu kemudian ada kasus yang menyangkal Kristus, itu saya justru muncul pertanyaan bahwa apakah mereka ketika dia menerima Kristus itu mereka betul-betul menerima dengan sungguh-sungguh gitu, atau mungkin hanya di mulutnya saja. Nah ini juga perlu juga untuk kita lihat ya secara dalam. Tapi ya tidak mungkin kita mau melihat hati orang begitu. Jadi kalau misalnya ada kasus seperti itu, bagi saya itu saya kemudian bisa menyimpulkan bahwa mungkin saja orang itu ketika dia menerima, ketika itu hanya di mulutnya saja, bukan betul-betul dari dalam dirinya secara pribadi gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana dalam menerima anugerah ini, apakah memerlukan peran Roh Kudus di dalamnya? Iya, tentu saja memerlukan peran Roh Kudus di dalamnya. Kita perlu tahu ya bahwa di dalam penerimaan panggilan untuk menerima anugerah Allah itu ada dua, yaitu yang pertama itu panggilan dari luar dan panggilan dari dalam. Panggilan dari luar itu yaitu pemberitaan firman Tuhan. Itu kita sebagai orang-orang yang datang kemudian memberitakan anugerah Allah kepada saudara Natalia, kepada saudara Jeffrey. Nah, itu adalah panggilan dari dalam. Nah, saudara kemudian mendengar itu. Lalu kemudian ketika saudara mendengar dan merenungi itu, muncul di dalam benak saudara, merenungi itu, muncul dalam benak saudara bahwa oh ternyata iya, anugerah itu harus diterima seperti ini, bahwa ternyata kita akan memperoleh kehidupan yang kekal ketika kita menerima itu. Lalu kemudian saudara mengambil suatu komitmen untuk menerima anugerah itu, menjadi pengikut Kristus. Nah, ketika pada saat ada di situasi itu, itulah yang disebut dengan panggilan dari dalam. Jadi panggilan dari dalam itu lebih kepada diri setiap orang ketika sudah mendengar Injil atau ketika sudah mendengar anugerah itu. Nah, bagaimana dia menerima anugerah itu? Nah, dalam proses penerimaan anugerah itu, ya itu tidak terjadi begitu saja bahwa oh iya, saya sudah mendengar Injil, saya harus menerima. Oh saya langsung menerima begitu, tidak. Tetapi nah itu ada proses, ada perenungan tadi di dalamnya. Nah, lalu kemudian dalam proses perenungan itu menghasilkan penerimaan anugerah itu. Nah, disitulah peran Roh Kudus. Ketika kita menerima berarti Roh Kudus sudah bekerja. Roh Kudus bekerja di dalam diri kita. Ketika kita menyadari bahwa kita membutuhkan Allah, kita membutuhkan kehadiran Kristus, dan kemudian mengambil komitmen, nah disitulah di situ ada Roh Kudus. Jadi, baik, mungkin saya dulu. Jadi merespon jawaban tadi bahwa secara sadar dan karena pekerjaan Roh Kudus itu kita dituntun untuk menerima anugerah tersebut. Iya, Roh Kudus ketika kita mendengar anugerah itu, Roh Kudus kemudian menuntun kita untuk bisa mengerti. Nah, bagaimana kita dapat menerima anugerah tersebut? Ya tentunya kita akan menerima anugerah tersebut
eh, dengan mengundang Allah hadir dalam kehidupan kita, mengundang Roh Kudus itu hadir dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana caranya kita mengundang? Ya, bisa melalui doa. Kita berdoa kepada Tuhan, kita mengakui bahwa Tuhan, saya mau kamu hadir dalam hidup saya, memenuhi hidup saya dan menjadikan saya manusia banget. Jadi kemudian bagaimana dengan orang yang mengatakan dia bermimpi dengan Allah atau dia melihat kesaksiannya? Kan banyak pada saat ini melihat kesaksian entah di langit, bentuk awan atau di dinding segala macam, menggambarkan Tuhan. Apakah itu bisa kita katakan sebagai kesaksian iman? Iya. Kalau kita berbicara mengenai kesaksian lagi, yaitu berbicara bagaimana kita kemudian mengalami perjumpaan dengan Kristus. Ada orang yang mengalami perjumpaan dengan Kristus melalui mimpi atau mendengarkan kesaksian orang lain, atau kemudian dia membaca sendiri atau menjadi firman Tuhan lalu mengalami dia kemudian di dalam hidupnya itu terjadi perubahan, penerimaan Kristus, ya. Nah, lalu kemudian dia mau untuk melanjutkan itu. Nah, itulah kesaksian. Jadi penerimaan Kristus itu bukan hanya bersumber dari kita memberitakan orang lain, namun bisa juga bersumber dari hal-hal yang lain, ya kan? Rasul Paulus sendiri dia tidak mendengarkan Injil dari orang lain, melainkan dia bertemu langsung dengan dan dalam bentuk cahaya. Namun juga kita tidak bisa langsung mengatakan bahwa seperti tadi ya, awan berbentuk Yesus begitu, lalu kemudian kita mengatakan bahwa mungkin itu kita mau menyamakan itu dengan kasus Rasul Paulus, ya tidak bisa juga ya. Mungkin saja kebetulan ya awan itu berbentuk dengan Yesus, namun tetapi mungkin ketika ada orang yang melihat itu lalu kemudian dia menjadi percaya, menjadi pengikut Kristus ya, dan dia mengimani itu ya, itu juga adalah pekerjaan Roh Kudus. Jadi hal-hal seperti itu kita lihat dengan menilainya dengan hal positifnya, tidak dengan membesar-besarkannya atau malah menyembah tersebut, tapi melihatnya bahwa itu adalah pekerjaan Tuhan, itu ada sesuatu yang ada dalam hidup kita yang harus kita benahi. Iya, saya rasa kalau misalnya untuk menyembah itu, ya itu mungkin kasus yang berbeda lagi ya, untuk menyembah itu. Tapi dalam hal ketika dia melihat itu lalu kemudian dia menerima Kristus, menjadi percaya ya, bisa saja itu kemudian kita katakan dia menerimanya secara bukan dari orang lain, tapi ya dia menerimanya dengan cara dia sendiri. Bagi saya jelas, mungkin rekan saya masih ada yang bertanya. Nah, bagaimana dengan kelahiran kembali? Kenapa kelahiran kembali ini masuk dalam salah satu anugerah yang tidak dapat ditolak? Bagaimana, apa maksudnya itu? Oke, nah kelahiran kembali ya. Orang yang telah menerima Kristus itu harus mengalami kelahiran kembali. Jadi kelahiran kembali itu mutlak bagi orang yang menerima Kristus. Nah, ya kelahiran kembali di mana sih kita lihat ya, di kasus Cornelius ya. Cornelius yang dia mempertanyakan, Tuhan, bagaimana kami supaya bisa memperoleh kerajaan Allah itu, kehidupan yang kekal itu. Lalu kemudian Yesus mengatakan bahwa kamu harus dilahirkan kembali. Nah, di situ Yesus menjelaskan bahwa kelahiran kembali bukan secara biologis, dalam artian secara biologis, tetapi kelahiran kembali yang dimaksudkan Tuhan Yesus di sini adalah bagaimana kita bertobat, meninggalkan perbuatan kita yang lama, lalu kemudian kita datang menjadi pengikut Kristus. Berarti kita kita mengatakan bahwa kita mengimani anugerah itu, kita percaya, dan dalam kepercayaan itu lalu kemudian harus dibuktikan dengan cara hidup kita, perbuatan kita, perkataan kita. Nah, itu diwujudkan dalam hal seperti itu. Sehingga tadi saya katakan kalau ada kasus orang yang sudah mengatakan bahwa saya percaya, lalu kemudian dia menyangkal Kristus ya, itu kemudian maksudnya
pengakuannya itu bisa kita ragukan lagi ya, apakah betul-betul dia percaya, karena yang namanya percaya itu harusnya diwujudkan dalam tindak cara hidupnya, dan seharusnya tidak lagi ada kasus untuk kemudian menyangkal Kristus, berpindah kepercayaan begitu. Apakah masih ada pertanyaan? Oke. Jadi saya kira jelas untuk pembahasan kali ini, yaitu topik anugerah yang tidak dapat ditolak. Untuk mengakhiri podcast kali ini, kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber yang sudah meluangkan waktu dan memberikan kesempatan, bahkan membagikan ilmu yang sangat besar pada saat ini. Proses kami akui masih banyak kekurangan, tapi mohon dimaklumi. Mungkin sekian dari kami. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Demikianlah hasil diskusi kami. Terima kasih sudah menonton. Bye.